Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya di channel YouTube aku. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali ya yang nanya ke aku. Aku kenalan dengan suami itu di mana? Sekarang aku akan menepati janji dan aku akan menjawab ya pertanyaan teman-teman ya. Nah, tapi sebelum aku melanjutkan untuk menjawab bercerita ya di mana aku kenalan dengan suami, di sini aku akan meluruskan ya, ada sedikit permasalahan yang menurut aku sampai sekarang aku sendiri pun merasa nggak nyaman ya. Itu ada di video sebelumnya yang kebiasaan masyarakat Turki atau hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Turki ya. Di video itu aku ada mengeluarkan statement yang mungkin membuat teman-teman di Indonesia kurang nyaman ya. Aku udah lupa di poin keberapa, yang jelas isi tentang sisa makanan ya. Nah, jadi kan aku pernah buat statement kalau di Turki sisa makanan orang itu nggak buang ya, dikasih untuk hewan lah kayak gitu. Aku pernah keluarin kata seperti itu, tetapi kalau di Indonesia kita ya buang aja ke tong sampah. Nah, jadi aku di sini setelah bicara seperti itu, aku juga merasa kurang nyaman ya. Seakan-akan masyarakat Indonesia nggak menghargai makanan ya, model buang saja kayak gitu ya. Nah, disinilah aku akan meluruskan ya sedikit permasalahannya ya. Karena nggak semua orang Indonesia seperti itu ya. Aku akan menjelaskan di sini kenapa aku bicara seperti itu. Aku membandingkan untuk diri aku sendiri ya. Karena waktu itu seperti ini ya. Aku pernah ya tinggal di kota Banda Aceh, kebetulan di kotanya. Jadi aku sewa rumah lah di situ dengan suami aku terdahulu. Jadi ada berapa rumah, ada tetangga-tetangga juga ya yang nyewa di situ. Jadi tahulah kalau kita tinggal di kota ya, kan nggak ada hewan peliharaan, kita nggak pelihara hewan. Waktu itu aku nggak pelihara kucing juga. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan, kita kan nggak tahu bawa kemana ya, karena kita nggak ada hewan peliharaan. Jadi aku termasuk tetangga-tetangga semua di situ. Kalau memang ada sisa nasi basi, semua itu ya kami buangnya ke tong sampah ya. Itu pun kalau kita buang ke tong sampah, kalau misalnya nggak pas masuk ke tong sampahnya di pinggir-pinggir kayak gitu, udah dikena tegur ya sama Pak Keplor ya, kalau kami di Aceh bilangnya Keplor. Keplor itu sebanding dengan RT ya, Pak RT ya. Kalau memang kami buang sampahnya nggak masuk ke dalam tong sampah, nanti kena tegur, nanti dibilang ini nanti kalau nggak pas nanti akan datang kucing ya, diserai-serai, nanti akan jorok karena tukang sampahnya untuk ngambil-ngambil sampahnya itu cuma dalam seminggu orang tuh datang 3 kali gitu ya. Jadi harus benar-benar masuk biar nggak berserak. Makanya kayak mana ya aku susah juga bilang. Makanya aku kan sekarang tinggal di Turki. Jadi di Turki ini kan aku tinggal termasuk di kota juga ya, di kota Karaman, di perumahan. Ya kami kan juga nggak pelihara hewan ya di sini, kecuali ya aku ada pelihara kucing itulah ya. Jadi rata-rata di sini nggak ada yang pelihara hewan ya. Tetapi orang ini walaupun nggak pelihara hewan, tetap saja kalau ada sisa-sisa makanan, mereka akan taruh di pinggir-pinggir tong sampah. Ya itu yang aku lihat, aku nggak tahu di kota lain. Bahkan ada yang digantung di pagarnya, mungkin biar bisa dimakan oleh burung-burung ya. Jadi roti-rotinya itu yang mungkin nggak habis mereka makan ditaruh di pinggir tong sampah, nggak dimasukkan ke tong sampahnya. Nah, jadi nggak ada teguran dari pemerintah ini kenapa di pinggir tong sampah. Memang udah kebiasaan orang Turki seperti itu ya. Akan membedakan mana sampah yang memang harus ke dalam tong sampah dan mana yang enggak. Sedangkan di Indonesia, ini aku pribadi ya, jangan aku nanti salah ngomong lagi. Justru kalau kita nggak bawa masuk ke dalam tong sampahnya kayak makanan-makanan sisa itu kena tegur ya. Aku pernah kena tegur sama Keplor. Nanti dibilang berserak kayak aku bilang tadi ya. Kecuali kalau memang di desa-desa ya, kayak mama aku kan di desa tinggalnya di Lusmawe. Ada pelihara ayam, ya nggak terbuang, kita kan kasih untuk ayam. Jadi di sini aku minta maaf, mungkin ada statement aku yang membuat teman-teman Indonesia nggak nyaman ya. Jangan sampai nanti kalian berpikir kan pribadi orang lain, nggak semualah orang itu akan buang ya makanan, pasti dikasih juga untuk hewan-hewan. Jadi aku di sini minta maaf karena aku membandingkan dengan aku sendiri waktu itu ya. Karena aku berpikir kan sama-sama tinggal di kota, di Turki juga di kota. Aku nih orang itu walaupun nggak pelihara hewan, tetapi tetap
makanannya dikasih ya untuk hewan-hewan liar. Tapi kalau di aku waktu itu di Banda Aceh, nggak ada ya hal seperti itu. Kena marah kalau kita nggak masukin ke tong sampah. Jadi aku merasa nggak nyaman juga ya. Mungkin jangan nanti teman-teman berpikir kayaknya masyarakat Indonesia itu kayak gitu sifatnya. Jadi aku minta maaf ya. Karena aku nggak, waktu aku bicara kemarin itu tentang itu, aku nggak menjelaskan mendetil ya. Jadi mari kita lanjut sekarang ke pokok pembicaraan tentang pertanyaan aku jumpa dengan suami di mana ya. Ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Karena aku sendiri juga kayak mana ya. Pasti penasaran ya kalau kita lihat. Karena ini beda negara ya. Jadi timbullah pertanyaan ya. Ini orang ini kok bisa kenal? Nah, karena satu di Indonesia, satu di Turki. Nah, itu udah lumrah pertanyaan seperti itu. Dan aku akan menceritakan semuanya. Jadi teman-teman, ini sedikit panjang ya ceritanya. Ini maksud aku, karena untuk jumpa dengan suami, aku nggak langsung jumpa dengan suami. Aku menjalani banyak hal. Aku pernah ditipu ya. Aku pernah juga jumpa orang cowok yang nggak beres, yang nggak benar ya. Jadi di sini aku jelasin sama kalian, aku kasih contoh dari aku supaya jadi pelajaran untuk kalian juga ya, supaya jadi pengalaman bagi teman-teman kita yang LDR dengan orang luar ya. Karena nggak semua orang luar itu bagus ya. Di sini aku akan cerita semua. Mungkin sedikit panjang ya. Jangan bosan-bosan dengar cerita aku ini ya, supaya jadi pelajaran juga bagi kalian. Walau semua orang itu nggak sama, tetapi apa salahnya contoh di pengalaman aku ini jadi sebagai contoh ya. Jadi bila ada di antara teman-teman mungkin yang dikenalin ya, jodoh dikenalin sama kenalan atau siapalah, termasuk alhamdulillah ya kalau dikenalin, karena itu beda dengan kita kenal di media sosial ya. Kalau udah dikenalin kayak gitu, pasti kawan kita itu atau kenalan kita itu pasti kasih yang bagus ya. Insya Allah bisa dipercayalah walaupun nggak 100% ya. Nah, itu kalau ada teman-teman yang dikenalin kayak gitu ya syukur aja ya. Ucapkan terima kasih kepada orang yang udah kenalin kalian ya. Karena kayak mana ya, nggak mengalami hal-hal yang nggak enak. Karena yang dikasih pasti orang kenalan kita ini atau teman kita ini tahu pasti orangnya ini nggak ada istri ya kan. Insya Allah terjamin lah daripada kayak aku kemarin itu ya, kenalannya melalui media sosial ya. Jadi itulah seperti aku bilang tadi, ada yang dibohongin, ada aku yang yang gatal, nggak senonoh kayak gitu ya. Karena aku kan nggak ada yang kasih kenalin. Jadi kita cari sendiri. Jadi kita nggak tahu orang itu kayak mana. Apakah dia ada istri apa enggak. Ini mungkin sedikit panjang ya. Nah aku ini akan bercerita dari awal ya. Sangat panjang kayak ceritanya menurut aku ya. Tapi aku potong-potong lah. Aku skip lah dikit ya. Enggak, kalau aku cerita panjang sekali kalian pun bosan ya. Ini aku skip juga nanti. Ini kita langsung dengan ceritanya ya. Nah, aku pisah dengan suami 2013 bulan 1 ya. Nah, jadi waktu aku pisah dengan suami itu aku kayak down ya. Kayak down gitu, istilahnya kayak stres lah kayak gitu ya, kita bilang aja terus ya istilah kasarnya kayak stres lah, kayak down lah kayak gitu. Karena namanya juga kita pisah dengan suami kan kayak kecewa ya. Udah itu pas 2017 ya, ingin bangkit, nggak mau lagi terpuruk ya. Aku mikir ya, kalau emang aku terus-terusan kayak gini, aku sendiri yang rugi ya kan. Aku mikir, nggak mungkin terus kayak gini. Kalau aku terus kayak gitu sampai kapan? Sampai tua ya kayak gitu kan. Kan harus dari diri kita sendiri. Aku belilah ponsel ya. Karena selama aku terpuruk itu aku pakai HP Tectun ya. Kalau orang Indonesia pasti tahu ya HP Tectun itu apa. Nggak ada internetnya ya. Udah itu aku belilah HP Android ya. Jadi pas aku beli HP itu kan udah ada aplikasi Facebook, Instagram kan udah dipasang sama orang konter HP-nya. Nah, jadi tahulah kalau kita baru-baru pertama pegang HP Android kan kita suka kali nekan-nekan ya, kita suka pingin tahunya banyak ya. Nah, sekitar seminggu aku ada HP Android itu, di FB masuklah cowok kenalan, rupanya dia cowok Tunisia. Jadi kayak senang ya, namanya aja kita baru-baru pegang HP udah itu ada cowok luar, kayak karena kita selama ini nggak tahu dunia luar apapun, jadi aku kayak senang ya. Jadi pas aku kenalan minggu pertama
masih aman, minggu kedua masih aman, dan minggu ketiga udah mulai bertingkah. Aku heran ya. Pertama baru aku main HP, udah itu dapat yang kayak gituan ya. Aku ingatin lah, jangan kayak gitu. Kalau mau ngomong dengan aku jangan kayak gitu ya. Tapi dia kayak bandel ya. Jadi aku nasehatin tapi nggak dengar ya, masih kayak gatal gitu ya. Waktu pertama kenalan, rayuan gombalnya itu selangit lah, mau nikahin lah, mau begana begini, mau datang ke Indonesia lah, kayak gitu ya. Pokoknya dibuat kita nyaman, semakin mau kayak mana terlena lah, istilah terlena dengan rayuan dia ya. Aku pertama udah temakan juga ya, minggu pertama, minggu kedua aku pikir itulah pas minggu ketiga udah mulai lain. Rupanya tujuan dia itu buat kita melayang, melambung. Dia ada maksud lain ya. Rupanya untuk memanfaatkan kita. Itu kalau menurut aku ya. Karena aku sering lihat tiap hari dia kayak kalau mau ngomong harus dalam kamar. Udah itu kalau ada suara dikit langsung dimatinya HP tanpa permisi. Bilang udah ya, assalamualaikum, nggak ada, mungkin ada istrinya lah, nggak tahu lah aku ya. Udah itu dia yang hubungin aku. Kalau aku hubungi dia itu sering nggak aktif nomornya. Dan kadang-kadang kalaupun aktif langsung dia matikan. Dari situ kan udah nampak kalau dia kayaknya ada maksud nggak bagus ya. Kayaknya maksudnya tuh gatal-gatal aja kayak gitu. Sebelum aku bahas tentang aku jumpa dengan suami di mana, aku bahas ini supaya jadi pelajaran bagi kalian ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ada cowok yang kenalan, misalnya kayak kisah aku ya, sering di kamar, dia nggak, kalau kita hubungi dimatiin, udah itu kalau ada suara dikit langsung dimatiin. Kalau aku ya, tapi terserah sama kalian. Aku nggak berani kayaknya aku sok tahu ya. Kalau aku udah berpikiran lain itu pasti dia memang menutupin kita. Pasti dia ada istri atau apalah kayak gitu. Kita itu untuk main-main aja. Walaupun dia ngegombalin mau nikahin, itu jangan percaya teman-teman. Aku merasa ya buang-buang waktu aja ya dengan orang kayak gitu ya. Udah itu aku blok. Nah sekitar 1 bulan lah ada kenalan dengan cowok itu ya. Bicara dengan cowok itu, udah itu pas aku blok kan aku udah kesepian lah. Biasanya ada orang yang kita video call atau kita SMS-an, udah nggak ada. Seperti biasa aku kan main HP, jadi masuklah aplikasi jodoh yang namanya Waplock. Aplikasi itu aku download, aku kenalan lagi. Karena aku udah biasa ada kawan, nggak enak ya kalau nggak ada kawan, kenalan lagi. Nah aku nggak mau lagi dengan orang luar ya, aku cari ya orang Indonesia aja. Nah aku kenalan lah dengan orang Indonesia. Nah orang Indonesia inilah yang tipu aku. Dia tipu aku sampai aku ketipu ya 3 juta. Memang nggak banyak teman-teman, tapi untuk ukuran aku itu banyak ya. Tapi kalau orang-orang yang berduit itu nggak banyak. Tapi bagi aku banyak. Kenapa? Karena bukan siapa-siapa aku itu kan. Itu hanya orang yang kita kenal di media sosial, kena tipu, sakit hati kan. Kalau bab penipuan ini aku bahas di episode lain ya. Kalau di sini nanti terlalu panjang. Supaya juga jadi pengalaman untuk teman-teman ya. Supaya nggak ngalamin kayak aku ya. Nah, aku udah ditipu ya. Pas udah ditipu, aku udah kayak orang tau lah kalau udah kena tipu kayak mana ya. Udah sangat lah kita kayak gini, udah nggak semangat ya. Udah itu aku udah ada sekitar sebulan nggak mau kenalan lagi ya, kayak nggak semangat lagi ya. Dan pada suatu hari aku lagi nggak semangat ya, datang sepupu ke rumah. Pas datang ke rumah, dia tak pernah tahu ya kalau aku pernah kenalan dengan orang Tunisia yang udah aku blok itu ya. Dia bilang kayak mana kak dengan orang Tunisia. Udah aku ceritalah apa itu nggak bagus orangnya, gatal lah. Dibilang sama sepupu aku ini, jadi cari aja orang Turki kak, karena teman aku dibilang sama dia ya, udah 3 orang nikah dengan orang Turki. Biasanya kalau orang Turki itu serius kak, dibilang. Jadi kalau memang janji nikah, orang itu nikah. Sepupu aku bilang ya. Jadi aku pikir ya juga lah.
Pokoknya udah dipromosi lah sama dia. Di Turki itu kan ada salju kak, enak, alamnya bagus, udah kayak gitulah dibilangnya. Udah itu banyak orang Muslim, jadi kita nyaman ya, dibilang kayak gitu. Nyaman. Malamnya aku bereaksi ya, aku buka lagi ya Waplop. Aku carilah negara Turki, cowoknya yang negara Turki. Jadi di Waplop itu kalau kalian ada yang unduh Waplop, itu kita tinggal cari negara apa ya. Aku cari negara Turki, udah itu kan keluar nih cowok-cowok Turkinya. Pas udah keluar gambar-gambar cowok Turkinya, nah adalah satu profil cowok yang mengena bagi aku ya. Ada cowok Turki yang menurut aku ini klik lah dengan dia ya. Nah, jadi aku SMS ya, dari aku yang pertama ya. Aku SMS, kata-kata pertama merhaba. Nggak taunya sekitar 10 menit dia udah balas. Nah, dia rupanya nyambung ya. Pas udah dia balas, dia bilang, kalau kamu mau lebih lanjut dengan aku, kita beralih ke WA yuk, dibilang kayak gitu ya. Jadi kasihlah nomor WA kamu, dibilang udah tukaran WA ke WA, rupanya nyaman ya. Cowok Turki atau cowok manapun pasti bilang nikah ya. Kalau tanda orang itu serius entah enggak, wallahu alam, kayak seperti yang anak Tunisia tadi ya. Nah, jadi kita harus jeli ya, walaupun dia bilang nikah, kita harus lihat juga perilakunya sesuai enggak. Nah, kalau yang kayak anak Tunisia yang aku bilang tadi, bilang nikah tetapi sifatnya enggak beres. Untuk apa? Itu jelas-jelas penipuan publik. Kalau nggak aku skip ya, ini panjang kali ya. Kalian juga akan bosan ya. Aku potong-potong, pokok kesimpulannya aku dikenali dengan keluarganya. Udah itu keluarganya, terutama mamanya, udah sering kami ngomong salam. Aku disuruh ngaji ya, dia bilang kamu bisa ngaji. Pokoknya bagus lah ya. Nah, sampai dia sudah datang ke rumahnya. Dia bilang datanglah ke rumah saya kayak gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Ya aku senyum gitu aja ya. Di profilnya taruh foto aku. Udah itu setiap foto-foto aku ditaruh ya di kamar dia, dibingkai. Kalau kita pikir nih udah benar kali ya, udah bagus sekali. Apalagi keluarganya dikenalin, kita udah nyangka pasti ini benar nih. Sampai dia janji nanti dia kumpul-kumpul uang, kalau uang udah ada dia akan jemput aku ke Indonesia ya. Udah itu balik lagi ke Turki, udah itu dengan keluarga aku pun udah akrab, dengan anak-anak aku udah akrab ya. Pokoknya udah the best lah ya. Nah, tetapi pas 5 bulan hubungan, aku lihat udah ada kejanggalan. Kalau dia makan, dia kan tinggalnya bawah mamanya di tingkat kedua ya. Jadi dia kan kalau makan ke rumah mamanya ke tingkat 2. Biasanya kalau makan dia selalu lagi ngomong dengan aku. Kalau dipanggil sama mamanya untuk makan, dia pasti bawa HP-nya sambil ngomong dengan aku, sambil makan dia bawa. Dan itu mamanya ngomong kayak. Tapi waktu udah 5 bulan berjalan, udah itu aku lihat kalau mamanya udah panggil, dia bilang itu mama aku udah panggil, aku makan dulu ya. Langsung dimatiin HP. Jadi dia nggak bawa lagi ya HP sampai ke rumah mamanya ya. Biasanya dibawa ya biar aku bisa ngomong dengan mamanya ya. Walaupun aku nggak pandai bahasa Turki ya, sekedar salam-salam gitu ya. Tapi ini enggak ya. Dan pernah juga sekali dia duduk di taman. Udah itu dia mamanya lewat di taman, kayak mamanya lagi nyapu ya. Kan nampak kayak dia kecilin layar. Aku nampak dia, misalnya kita feeling ya. Mungkin pertama dia ngomong dengan aku kayaknya waktu itu pakai laptop ya. Pakai laptop, kan gede ya akunya ya. Video akunya ya. Udah itu nampak aku kayak feeling ya, kayaknya dia kecilin biar akunya kecil kayak gitu. Karena mamanya lewat nyapu ya. Aku semakin gak nyaman ya. Aku mikir kenapa nih kok aku udah mulai dijauhin ya dari mamanya ya. Biasanya sering salam-salam gitu. Ada apa aku nggak tahu ya. Nah, udah itu udah 5 bulan lebih berjalan, dia pun udah mudah marah. Misalnya kalau dia nelpon aku nggak angkat, udah marah. Padahal aku kan kadang di dapur ya. Dibilang kamu kok nggak ngangkat, dia pokoknya udah beda ya. Jadi akhirnya aku tanya, aku curiga kenapa dia nggak kasih aku ngomong dengan mamanya kayak gitu. Aku tanya, aku mau ngomong lagi lah dengan mama kamu, udah rindu, udah lama nggak ngomong. Jadi disitulah dia cerita. Sebenarnya mamanya nggak setuju dengan aku karena
mamanya udah tahu aku orang jauh, orang Indonesia. Selama ini mamanya pikir aku ini orang Turki juga, tapi di kota lain. Makanya kayak kemarin tuh dia sudah datang ke rumahnya. Nah, dia nggak tahu kalau sebenarnya aku orang jauh, orang Indonesia. Pas udah tahu, mamanya nggak setuju, nggak terima. Jadi cowok ini pun karena mamanya nggak terima ya, dia pun kan mungkin nggak nyaman juga ya. Cari cara marah-marah ya. Udah marah-marah dengan aku kayak gitu. Ya kayak gitulah kesimpulannya. Udah nggak nyaman. Udah kayak gitu aku pun walaupun sedih ya karena udah dekat, udah nyaman, udah mengharap ya. Udah itu nggak jadi, sedih-sedih juga. Tapi harus gimana lagi kalau mama yang nggak mau, kita pun kan nggak enak ya. Nah jadi ya udah aku nggak jadi ya dengan cowok tuh ya. Baru aku tahu waktu aku sampai ke Turki ini, aku dengar-dengar kalau orang Kurdis itu memang sangat dengar apa yang mamanya bilang. Dan biasanya orang itu akan nikah dengan sesama Kurdi. Yang aku dengar kayak gitu ya, apa benar apa enggak nggak tahu juga ya. Udah itu kalau dengan janda pun aku dengar nggak mau ya kalau orang Kurdi. Aku dengar gitu, orang tuh apalagi yang kenalan aku ini, cowok ini dia lajang. Mungkin mamanya pun tahu aku janda ya. Aku nggak ngerti, pokoknya kayak gitulah teman-teman, nggak jadi. Nah di sini juga kenapa aku juga menceritakan ini supaya jadi pengalaman untuk teman-teman semua yang sedang LDR dengan orang luar. Jadi jangan merasa kalau emang kita lihat awalnya itu dikenali dengan orang tuanya, dikenalin, udah janji akan datang. Jadi kayak mana ya? Itu nggak menjamin ya, nggak menjamin 100% kalau memang dia itu jodoh kita. Dari contoh aku ini, aku hanya bisa himbaukan ya pengalaman aku ini sama teman-teman yang lagi LDR. Jalani aja hubungan biasa-biasa aja. Kalaupun dia udah kenalin dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan kawannya, tetaplah kita jangan baper, jangan merasa nanti akan jadi udah jadi dengan dia, jangan. Karena kalau nggak jadi, kita sendiri yang stres nanti ya. Makanya jalani biasa-biasa aja dan jangan lupa berdoa ya supaya dimudahkan ya. Itulah yang terpenting. Jadi begitu dulu ya teman-teman. Nanti aku lanjut di episode selanjutnya tentang aku kenal dengan suami. Jadi jangan bosan-bosan ya, ikutin aku terus. Dan nanti video aku selanjutnya aku akan bahas tentang kenalan dengan suami. Oke teman-teman, assalamualaikum dan dadah.